رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kan nikmat dan karunia-Nya kita semua di pagi hari ini bisa kembali bertemu dalam bahasan hadis seputar wanita yang kita pilih dari kitab Sahih Bukhari, juga Sahih Muslim, dan hari ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Kata Rasulullah, siapa saja dari kalangan wanita yang baru saja memakai wewangian, khususnya di malam hari, maka janganlah ia ikut menyaksikan atau melakukan sholat bersama kaum muslimin, bersama jamaah kaum muslimin di masjid. Janganlah ia ikut melaksanakan sholat isya bersama kaum muslimin di masjid. Dalam hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala an riwayatkan hadis ini yang mana Rasulullah, Abu Hurairah, kita pernah bahas biografinya. Beliau ada Abdurrahman bin Sakhr, seorang dari suku Daus, sebuah daerah yang sekarang lebih dekat ke arah Yaman. Dan kita sudah sebutkan pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak hafalannya berkaitan tentang periwayatan-periwayatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sebutkan sebabnya kenapa beliau paling banyak periwayatan hadis. Baik, kita ringkas. Dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, wanita mana saja
tanpa terkecuali. Asabat bakhuran, yang mana ia telah memakai wewangian. Ala tashhad al-isya al-akhirah. Maka janganlah ia ikut bersama jamaah kaum muslimin melaksanakan salat isya secara berjamaah di masjid. Hadis ini secara jelas menyebutkan larangan bagi seorang wanita yang mana ia telah mengenakan atau memakai wewangian untuk ikut sholat isya secara berjamaah. Di sini kita akan sebutkan beberapa hukum. Hukum yang pertama adalah berkaitan tentang kebiasaan wanita jika ia berada di rumahnya, khususnya yang telah memiliki suami, maka wanita-wanita yang telah bersuami di rumahnya di malam hari, maka ia sebagaimana diperintahkan, dianjurkan untuk berhias, termasuk memakai wewangian di rumahnya. Dan hal ini tentunya karena di antara yang menjadi hak seorang suami terhadap istrinya adalah ketika sang istri ini menaati suaminya, termasuk di dalam perkara kebutuhan biologis, dan seorang wanita yang telah bersuami tentunya memiliki fikih secara khusus bahwasanya berhias dan bersolek bagi seorang istri yang telah memiliki suami ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Hingga di antara hukum wanita yang sedang mengalami ihdad. Ihdad ini seorang istri yang meninggal suaminya, salah satu larangannya adalah untuk berhias. Salah satu larangannya adalah untuk berhias. Hal ini dikarenakan agar ia tidak membuat laki-laki lain tergoda dengannya. Dikarenakan ia masih dalam masa iddah. Sehingga seorang wanita yang suami sangat dianjurkan untuk berhias. Sangat dianjurkan untuk berhias. Kemudian hukum yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah hukum yang menyebutkan tentang bolehkannya seorang wanita untuk ikut menyaksikan sholat jamaah di masjid bersama kaum muslimin dengan catatan jika kehadirannya tidak menimbulkan fitnah, dengan catatan jika kehadirannya
tidak menimbulkan fitnah. Bagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar yang pernah kita sebutkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah, wa buyutuhunna khairun lahun." Janganlah kalian melarang para wanita untuk mendatangi masjid, melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Walaupun rumah-rumah mereka lebih baik untuk para wanita. Di sini kita lihat hukum asal seorang wanita di rumah, tapi kalau ia ingin menyaksikan sholat jamaah bersama kaum muslimin di masjid, maka ini hak wanita tersebut yang tidak boleh direbut oleh suami. Demikian hukum asal. Namun, jika keberadaan wanita tersebut di masjid akan mengantarkan kepada fitnah, maka sesuatu yang sebelumnya boleh tadi menjadi tidak boleh. Seperti misalnya jika wanita ini keluar dengan memakai wewangian. Jika wanita ini keluar memakai wewangian, maka yang asalnya boleh baginya untuk menyaksikan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid menjadi tidak boleh. Di sini juga kita belajar sebuah juga kita kaidah fikih, yaitu kaidah fikih yaitu um, seorang atau yang dikenal dengan darul mafasid muqaddam ala jalbil manafi'. Menghindari keburukan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Artinya, seorang tidak boleh hanya karena mengejar sesuatu yang ia anggap baik, kemudian ia menjadi terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Seperti tadi, jika ia memakai wewangian, kemudian ia keluar ke masjid, sementara perjalanannya ke masjid ini akan melewati banyak kondisi, terkadang ada lelaki lain eh, dan jika ia melewati kumpulan para lelaki dalam keadaan memakai parfum atau wangian, ya ia akan terjatuh ke dalam larangan yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam An-Nasai rahimahullah dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'farat فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية." Wanita mana saja yang ketika ia keluar dari rumahnya kemudian melewati suatu kaum, yang mana tatkala ia keluar dari rumahnya dalam keadaan memakai wewangian,
ia keluar dari rumahnya dalam keadaan memakai wewangian, lewati orang-orang tadi, sekumpulan para lelaki, ia lewat agar mereka mencium aroma parfumnya, maka wanita tersebut zaniyah, kata Rasulullah. Wanita itu seorang pezina. Waliyadzubillah. Maka ini adalah kemungkaran yang dilakukan oleh seorang wanita yang ketika ia keluar dari rumahnya dalam keadaan memakai wewangian. Ketika ia keluar dari rumahnya memakai wewangian. Maka kaidah yang kita sebutkan tadi, darul mafasid muqaddam ala jalbil manafi'. Menghindari keburukan lebih didahulukan daripada hanya untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan. Salat di masjid bagi seorang wanita secara berjamaah adalah kemaslahatan. Akan tetapi, ketika ia keluar dengan memakai wewangian, maka ia telah terjatuh ke dalam kemudaratan, telah terjatuh ke dalam keburukan, sehingga menghindarkan keburukan ini lebih didahulukan daripada sekadar mendapatkan kebaikan sholat jamaah. Terkhusus bagi wanita, sholat jamaah di masjid bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga kalau ia tinggalkan pun tidak mengapa. Tapi ketika ia keluar dari rumahnya dengan memakai wewangian dan melewati suatu kaum sehingga mereka bisa menghirup atau mencium aroma parfumnya, maka ia telah terjatuh ke dalam sebuah fitnah yang besar. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita-wanita pada umat ini, yaitu untuk menutup pintu-pintu fitnah dan agar seorang wanita memiliki fiqih dalam menimbang mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Juga di dalam hadis ini kita mengambil pelajaran bahwasanya tempat-tempat atau kondisi-kondisi seorang wanita memakai parfum adalah ketika di malam hari. Hal ini juga merupakan bimbingan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang waktu-waktu anak-anak tidak boleh masuk ke dalam kamar orang tuanya. Kata Allah, فَلْيَسْتَأْذِنِ الَّذِينَ لَمْ نعم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. Anak-anak ini mereka harus meminta izin dari orang tuanya kalau ingin masuk kamar pada 3 waktu. Sebelum sholat subuh, ketika waktu zuhur, istirahat di waktu zuhur, dan setelah sholat isya. Karena di malam-malam inilah karena kedua orang tuanya istirahat dengan meletakkan pakaian. Sehingga di waktu-waktu itulah interaksi seorang suami dengan istrinya terjadi. Dan ini juga yang harus
edukasikan kepada anak-anak agar mereka mengetahui bahwasanya ada di dalam kehidupan ini hak-hak yang harus ditunaikan, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian di dalam hadis ini juga kita mengambil pelajaran tentang pentingnya seorang wanita untuk mengetahui fikih di dalam ia beragama dan bagaimana caranya agar ia bisa menyinkronkan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Ketika ia mengetahui misalnya syariat menganjurkan seorang wanita untuk memakai wewangian, namun di waktu yang lain syariat melarang wanita atau syariat menganjurkan wanita untuk memakai wewangian. Jadi dia harus bisa menempatkan masing-masing pada porsinya. Karena jangan sampai ia berpikiran bahwasanya dalil-dalil ini kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Jangan sampai ia memandang hadis-hadis ini kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Yang mana ia melihat adanya larangan seorang wanita memakai wangian, kemudian di hadis yang lain anjuran bagi wanita untuk berhias dan memakai wangian. Maka seorang wanita harus mengetahui bahwasanya syariat ini menganjurkan untuk memakai wangian untuk berhias bersolek di waktu dan kondisi yang sudah ditentukan seperti di hadapan suaminya, di waktu sholat Isya terakhir, artinya ketika ia sudah tidak keluar dari rumahnya lagi, tapi waktunya sudah untuk suaminya misalnya. Adapun waktu-waktu yang dilarang adalah ketika ada potensi fitnah, ketika ia hendak keluar dari rumahnya, ketika ia ingin mendatangi sholat jamaah, maka ini semua penjagaan dari syariat Allah terhadap wanita. Agar wanita ini dari satu sisi adalah tetap menjadi aset bagi suaminya yang bisa menenangkan hati suaminya, melapangkan hati suaminya ketika ia melihat istrinya tampil cantik, istrinya tampil terawat, istrinya wangi. Karena sesuatu yang manusiawi jika seorang laki-laki melihat istrinya, tampilannya acak-acakan, butek misalnya, bau, em, jiwa manusia itu selalu tidak ingin mendekati hal-hal yang seperti itu. Sebaliknya jika sesuatu itu wangi, terawat, indah untuk dipandang, maka ini membuat laki-laki merasa tertarik. Dan ini bagaimana Islam menjaga rumah tangga antara seorang muslim dengan muslimah. Menjaga di dalam rumahnya, juga menjaga di luar rumahnya. Menjaga di dalam rumahnya agar suami terus tertarik kepada istrinya, dan bagaimana istri bisa menarik perhatian suaminya. Adapun di luar rumah, Allah menjaga dengan syariatnya ini para laki-laki untuk menjaga pandangannya dari wanita-wanita yang bukan mahramnya. Demikian pula menjaga para wanita-wanita muslimah agar tidak menjadi mangsa serigala-serigala kelaparan di luar sana. Oke, inilah indahnya Islam. Walaupun hanya dengan satu hadis kita tahu, tapi di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat luar biasa. Hadis yang kita bacakan hari ini
ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Wanita mana saja yang sudah memakai wewangian karena mungkin tadinya uh, sudah ingin bersiap-siap menyiapkan waktu untuk suaminya, tapi mungkin ia teringat dengan isya dan mendengar azan misalnya, lalu dia datang, maka pada kondisi tersebut tidak dianjurkan baginya untuk mendatangi uh, sholat jamaah. Karena Islam, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, telah mengatur bagi wanita waktu-waktu mana saja yang dianjurkan baginya untuk solek, berhias, dan memakai wangian, dan waktu-waktu mana saja yang dilarang, karena akan menjadi pintu fitnah bagi. Sehingga kalau kita lihat dari syariat ini, Islam menetapkan aturan-aturannya kepada wanita bukan untuk mengekang wanita itu, bukan untuk membelenggu wanita sehingga ia tidak boleh mengekspresikan dirinya, sehingga ia tidak boleh misalnya uh, menampakkan perhiasannya. Bukan. Hanya saja Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menurunkan syariat ini, dan Allah yang paling mengetahui apa yang paling cocok bagi wanita. Seorang wanita dengan di rumahnya hanya untuk suaminya. Adapun wanita-wanita yang menjajalkan dirinya di luar wal'iyadzubillah, maka tentunya tidak akan ada rumah tangga yang bisa rukun, rumah tangga yang bisa tenang, yang langgeng ketika pasangannya tidak saling menjaga. Baik, maka ini keindahan syariat Islam, keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi muslim dan muslimah cukup untuk mempelajarinya, kemudian saling wasiat dan menasehatkan tentang hal tersebut. Maka inilah pentingnya kita untuk mempelajari agama kita, karena terkadang sebagian orang memandang bahwasanya syariat kita ini terlalu mengekang, syariat kita ini terlalu membelenggu misalnya. Semua itu sangat jauh dari realita dan fakta. Justru sebaliknya, syariat inilah yang menjaga kita. Hanya saja kita selalu mengetahui apa yang kita inginkan, yang menjadi hawa nafsu kita, tapi kita tidak mengetahui kemaslahatan yang besar di balik itu, dan juga keburukan yang dijaga dengan syariat tersebut. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita dengar bermanfaat. Allahu a'lam. Pertanyaan, silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya. Jazakumullah khair Ustadz, barakallahu fiik. Alhamdulillah atas materi dan nasihat-nasihatnya kepada Bang kami. tinggal dulu ya. Semoga Allah untuk bisa menerapkan ilmu yang telah Ustadz sampaikan kepada kami. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan berkenaan dengan materi hari ini bisa dibuka mic-nya dan langsung, ataupun bisa ditulis di chat, di kolom chat. Ya, tafadholi. Nah, nggak ada yang ketinggalan. Ustadz mengawali pertanyaan dari teman-teman. Saya izin bertanya, Ustadz. Baik, baik. Ya, ini berkenaan dengan tadi di dalam hadis itu disebutkan bahwa ketika wanita keluar di malam hari untuk mengikuti sholat, maka terlarang untuk menggunakan parfum gitu, Ustadz. Dan salah satunya tadi di sini di poin kelima Ustadz sebutkan faedahnya bahwa kondisi seorang wanita memakai parfum adalah di malam hari. Apakah ini maksudnya sunahnya, maksudnya kita boleh memakai parfum ketika di rumah, dan tetapi lebih ditekankan di malam hari seperti itu, Ustadz, mungkin? Nah,
wanita memakai wangian di malam hari di rumahnya, ini menjadi sesuatu yang dianjurkan karena memang Allah sebutkan waktu antara suami dan istri bertemu, min ba'di salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Setelah salat isya. Demikian Allah sebutkan di dalam surat An-Nur tentang interaksi yang pada masa itu, pada zaman Rasulullah SAW, orang ketika waktu asar, mereka sudah selesai dari bekerja, yang berdagang sudah pulang dari pasarnya di waktu asar, kemudian yang bekerja di kebun, di ladang, sudah selesai di waktu asar, sehingga di waktu asarlah penentuan seorang itu untung atau rugi, sebagaimana Allah sebutkan wal asr. Inna min salafi khusr ila akhiril ayat, yang kita semua sudah pahami dalam surat Al-Asr. Ketika masuk malam hari, dahulu mereka sudah tidak memiliki kegiatan, sehingga pada umumnya mereka akan lebih memilih di rumah karena tidak ada lagi pasar di malam hari, tidak ada lagi yang nongkrong di malam hari. Yang ada hanya orang-orang yang datang untuk melaksanakan sholat maghrib di awal malam, di awal terbenamnya matahari, dan juga orang-orang yang menantikan sholat isya. Sehingga suami istri pada masa itu, waktu-waktu interaksi mereka yang terbanyak adalah di malam hari. Sehingga ketika kita mengetahui waktu ini, dan seorang wanita ketika di hadapan atau di rumahnya, di hadapan suaminya dianjurkan untuk berhias dan juga memakai wangian, maka waktu yang paling tepat adalah waktu di malam hari ini, khususnya setelah selesai sholat isya. Nah, Allah. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan yang sudah ditulis. Adapun kalau kita ingin menyebutkan tentang apakah dia sunnah, selalu kita sebutkan tadi dianjurkan. Adapun kalau kita menyebutkan sunnah memakai wangian setelah sholat isya, kalau sunnah yang dimaksud dari sisi pembahasan fiqih, yaitu yu'jaru fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikihi, orang yang melaksanakannya mendapat pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Kalau yang dimaksud adalah sunnah tersebut, maka butuh dalil secara spesifik berupa perintah Rasulullah untuk seorang wanita memakai wangian pada jam tersebut. Jika tidak ada, maka kembali pada hukum asal, bahwasanya dianjurkan, hukum dianjurkan, sah-sah saja, baik itu dengan adat, kebiasaan, atau dengan perilaku yang lain yang memang dilakukan orang pada zaman itu. Tapi kalau kita berbicara tentang disunnahkan, maka kita tidak akan berbicara disunnahkan sampai ada dalil spesifik yang menyebutkan tentang perintah dari Rasulullah bagi wanita untuk memakai wangi. Tapi di dalam hadis tadi tidak ada perintahnya, hanya saja menyebutkan tentang ada atau kebanyakan wanita kalau sudah waktu sholat isya ini mereka memakai wangian, maka janganlah mereka ikut sholat berjamaah di masjid jika sudah memakai wangian. Demikian Allah. Ya, baik, alhamdulillah semakin jelas. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini sudah masuk di kolom chat Zoom. Saya izin bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi keberkahan kepada umur Ustadz beserta keluarga. Amin. Afwan Ustadz, ada teman meminta tolong untuk menyampaikan permasalahannya sekarang. Di qadarullah, beliau ditinggal suami, maksudnya ini ditinggal tidak diceraikan. Suaminya menikah dengan wanita lain setelah berjalan selama 1 tahun pernikahan suaminya diketahui oleh pimpinan dari suaminya tersebut. Dan pimpinannya tersebut mengetahui bahwa suaminya ini dolim kepada istrinya. Akhirnya suaminya ini
dipecat, di PHK. Kemudian si suaminya ini menceraikan istri pertamanya dan ingin kembali kepada menceraikan istri kedua maksudnya Ustadz, dan ingin kembali kepada istri pertamanya. Tetapi istri pertamanya di sini keberatan untuk kembali kepada suaminya karena perilaku suaminya yang dulu pernah zalim kepada istrinya, yaitu misalkan dengan hutang riba dan kezaliman yang lain. Mohon nasihatnya Ustadz dan mohon bimbingannya untuk masalah tersebut Ustadz. Jazakumullah khair. Nah, di dalam undang-undang hukum pernikahan di dalam Al-Quran, kita berarti semua peraturan-peraturannya adalah untuk menjamin tersampaikannya hak seorang istri, sebagaimana pula hukum-hukum di dalam Al-Quran berkaitan tentang pernikahan ini juga untuk memastikan hak seorang suami diberikan. Demikian pula masing-masing harus menunaikan kewajibannya terhadap pihak yang lain. Allah berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan sebagaimana para wanita itu, para istri itu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan bagi suami mereka, maka mereka juga harus mendapatkan hak yang sudah ditetapkan untuk mereka. Demikian pula sebaliknya. Maka jika yang dilakukan suaminya ini meninggalkan istrinya tanpa memberikan haknya, juga tanpa memberikan kepastian, tanpa memberikan hak-hak yang lain yang berkaitan. Jadi untuk hak istri ada 3 berkaitan tentang masalah harta. Yang pertama nafkah, yang pertama mahar, yang kedua nafkah, yang ketiga tempat tinggal. Jika suami tidak menyerahkan ini, maka dia telah zalim terhadap istri. Kemudian yang berikutnya, hak al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Hak yang wajib didapatkan istri yang harus ditunaikan oleh suaminya adalah berinteraksi dengan sang istri ini dengan cara yang baik. Jika selama setahun ditinggal, sang suami ini tidak mengucapkan satu kali pun lafaz cerai atau talak, baik itu secara terang-terangan ataupun secara sindiran, maka walaupun ditinggal selama setahun dan ia tidak melapor, wanita ini tidak melapor kepada qadhi, maka ia tetap berstatus istri. Ia tetap berstatus istri. Makanya dilihat terlebih dahulu apakah sang suami ini pernah mengucapkan lafaz cerai, talak, baik dengan lafaz terus terang ataupun dengan sindiran, walaupun tidak pernah diurus di pengadilan agama, walaupun tidak pernah diurus secara resmi pengadilan agama. Cukup ketika ia mengucapkan dengan lisannya, maka itu sudah terhitung. Adapun berkaitan tentang urusan di pengadilan, ini hanyalah berkaitan dengan administrasi. Tapi jika suaminya tidak pernah mengucapkan ucapan talak atau cerai, maka ia tetap berstatus istri. Dia tetap berstatus istri. Namun ketika ia merasa telah terzalimi dan ia tidak ingin melanjutkan pernikahan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepadanya pilihan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "In khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bih." Seorang wanita jika ia khawatir
sudah tidak bisa melanjutkan pernikahannya di atas ketaatan kepada Allah, maka tidak mengapa bagi sang istri ini untuk minta khulu', dengan berikan fidyah. Fidyah di sini maksudnya al-fida, berikan baik itu mengembalikan mahar atau dengan nilai tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun ketika kasus ini diajukan di pengadilan yang disebutkan ini, maka tentunya pengadilan akan melihat juga hak sang istri ini yang tidak ditunaikan oleh suaminya yang digugat khulu' ini, kalau memang digugat khulu', karena ia telah meninggalkannya setahun dan tidak memberikan haknya dalam setahun tersebut, maka itu semua juga akan dihitung sebagai hak istri yang wajib diberikan suami. Maka ini beberapa opsi. Jika sang wanita ini ingin melanjutkan, maka ia masih tetap berstatus istri apabila suaminya tidak pernah melontarkan ucapan talak, cerai, atau yang semisalnya, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Kemudian yang kedua, jika sang istri ini ingin minta khulu', maka dia sudah berhak dikarenakan suaminya telah menzalimi pada hal-hal yang prinsip dalam hak wanita ini, maka syariat sudah membolehkan baginya dengan ketentuan dia mengembalikan maharnya atau yang ditetapkan di pengadilan nanti antara pihak yang menggugat dan yang digugat. Demikian, Allahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Ya, ini sudah ada raise hand. Silahkan dibuka mic-nya. Siapa ini? Ya, tafadholi. Win Umu. Ya, silahkan dibuka. Ya, silakan dibuka mic-nya yang sudah raise hand. Nggak jadi. Ya, baik. Ustadz, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk, tapi ini di luar tema. Ya, Bismillah, Bismillah izin bertanya Ustadz, bagaimana jika suatu masjid sedang melakukan takziah 3 hari, 7 hari, tapi belum selesai acara tersebut, waktu sholat pun datang, azan pun terlewat. Setelah selesai acara, sebelum sholat berjamaah, itu pun hanya iqomat dan langsung sholat, karena alasannya waktu azan telah lewat. Apa tidak ada wajib suatu masjid itu untuk azan di waktunya jika ada kegiatan seperti itu? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakumullah khair. Ulang sekali. Baik. Sepertinya inti dari pertanyaannya, apakah adzan di masjid itu harus on time ketika waktunya masuk, misalnya waktu maghrib adalah jam 6 sore, pukul 00, apakah harus langsung azan pada saat itu, ataukah bisa diundurkan? Atau misalnya sholat yang waktunya lebih panjang seperti waktu zuhur. Jawabannya boleh jika memang ada kemaslahatan yang menjadi sebab pemunduran azan tersebut. Seperti misalnya ketika di waktu zuhur di musim panas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abridu bis shalah." Ketika masuk waktu zuhur, yaitu matahari yang telah mencapai zawal, kemudian bergeser sedikit ke arah barat,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui masuknya waktu salat duhur, beliau mengatakan untuk tidak terburu-buru azan. Namun dibiarkan sesaat hingga panas matahari yang itu terik ini terlewati sesaat. Idza ishtaddatil harb fa'abridu bis shalah. Jika matahari terlalu panas, maka jangan terburu-buru untuk mengumandangkan azan. Akan tetapi biarkan sesaat hingga panas yang sangat menyengat ini berlalu, barulah mulai sholat. Demikian pula jika ada urusan-urusan kaum muslimin yang lain yang membuat mereka harus menangguhkan azan sesaat, maka selama tidak mengeluarkan dari waktunya, dan itu bukan hanya untuk kemaslahatan satu dua orang, tapi memang mayoritas di masjid tersebut, maka ini adalah hal-hal yang dibolehkan di dalam syariat. Demikian, Allahu a'lam. Ya, baik, jazakumullah khair Ustadz. Ustadz masih ada waktu? Nah. Ya, baik. Ini pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini intinya adiknya terjerat hutang riba, pinjaman riba rumah, dan si kakaknya ini ingin membantu untuk melunasi hutang riba tersebut. Ustadz, bagaimana? Apakah hal ini diperbolehkan, Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, seorang yang ingin melunasi hutang riba dari saudaranya, maka ini sangat baik, sangat baik. Namun harus diperhatikan juga, sekarang kondisinya kita lihat di sini kita akan bagi menjadi dua bentuk transaksi. Transaksi yang pertama adalah transaksi riba yang sudah terjadi, yang sedang dijalani oleh sang penghutang ini, yang memiliki hutang riba. Artinya akad riba dosanya sudah terjadi, sudah berjalan. Maka dia dianjurkan untuk berlepas diri dari dosa tersebut. Bertobat dari dosa riba. Yang kedua, sekarang akan ada transaksi berikutnya, yang mana ada seorang ingin membantu melunasi hutang riba ini. Namun di sini dilihat, kalau seandainya pelunasan hutang tersebut yang sebelum waktunya menghasilkan riba lagi, yaitu sebagian bank atau lembaga-lembaga pembiayaan, ketika dipercepat pelunasannya, bukannya lebih murah yang dibayarkan, tapi justru kena penalti. Maka akan muncul transaksi yang kedua, riba juga, yaitu tambahan penalti, dan ini riba jahiliyah namanya, yaitu riba jahili, penambahan di dalam hutang. Maka dilihat transaksinya, kalau seandainya pihak yang dilunasi tersebut mereka tidak memberikan denda tambahan, maka sah-sah saja. Kalau seandainya ada denda tambahan, maka dengan dia melunasi cicilan tiap bulan dan tidak menambah dosa riba, maka itu hukum asal. Kecuali kalau seandainya memang dia khawatir jangan sampai umurnya tidak cukup lagi untuk menunggu menyicil tiap bulan agar ribanya itu bisa selesai, maka Allah alam dia bersungguh-sungguh di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang jika ia ingin melunasinya tetap ada denda, maka mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala jika dia benar-benar sungguh-sungguh. Ya, di sini bukan, walaupun di sini bukan menjadi riba lagi,
tapi sudah kezaliman khusus kepada yang memberi pinjaman karena dia menambahkan maks di situ namanya pajak tambahan atau pungutan tambahan yang tidak ada kesepakatan sama sekali tentang hal tersebut. Demikian, maka kalau memang ada yang melunasi dan dia khawatir dengan dosa riba ini, dia akan membawanya sampai hari kiamat kelak. Kalau ia tidak lunasi di dunia, maka dia bersegera melunasinya dan benar-benar bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dia berusaha untuk mencari keringanan-keringanan kepada pihak finance ini agar tidak membebankan pajak-pajak tambahan atau beban-beban tambahan dikarenakan kecepatan pelunasan. Demikian Allah. Ya, baik. Ustadz, ini pertanyaan masih berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya. Lalu bagaimana hukumnya menabung di bank yang dalam tanda kutip dibilang syariah, misalkan seperti BSI, dan jika ada bunganya, harus diapakan bunga tersebut, Ustadz? Nah, menabung di bank syariah, BSI atau yang selainnya, untuk yang saving, ini ada dua transaksi. Yang saving ini ada dua bentuk transaksi. Yang pertama adalah mudharabah, transaksi mudharabah bagi hasil, profit sharing. Yang kedua adalah wadi'ah, penitipan. Kita lihat, kita akan bahas terlebih dahulu berkaitan tentang wadi'ah atau penitipan. Penitipan ini oleh pihak bank syariah memang tidak dikenakan keuntungan. Tidak diberikan profit sharing dari saldo mereka. Walaupun hakikat transaksi ini realitanya adalah bukan penitipan, tapi kita meminjamkan ke bank. Hal ini dikarenakan dana yang kita simpan di bank mereka dipakai. Kalau seandainya itu adalah titipan, maka mereka tidak boleh memakainya. Tapi karena itu adalah utang bagi mereka, mereka boleh memakai. Sehingga walaupun dinamakan wadi'ah titipan, hakikatnya adalah utang. Artinya, kalau memang itu utang, kita tidak boleh mengambil keuntungan karena Nabi SAW bersabda, "Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap pinjam meminjam yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Lalu, apakah kita terjatuh ke dalam riba kalau kita menggunakan transaksi yang bentuknya wadi'ah ini? Insya Allah tidak ada dosa riba di situ. Kenapa? Karena kita meminjamkan kepada mereka dan mereka tidak berikan keuntungan kepada kita. Berbeda halnya dengan mudharabah yang mereka sebut dengan bagi hasil. Mudharabah ini tidak seperti yang disebutkan bahwasanya itu adalah bagi hasil. Kenapa? Karena yang dibagi bukan hasil. Kalau seandainya yang dibagi adalah hasilnya, maka dalam pembukuannya mereka harus menyebutkan terlebih dahulu berapa profit keuntungan. Atau pertama mereka harus tetapkan dulu, ini bentuknya sukuk kah bagi hasil ini, artinya modal yang kita tanamkan dalam bentuk saving ini, apakah ini untuk sukuk, untuk hanya transaksi-transaksi tertentu, seperti misalnya mereka sedang ada proyek di pembangunan tower misalnya, sehingga kita akan menunggu pembangunan tower itu selesai baru kita mendapatkan profit sharing. Ataukah ini bentuknya kepemilikan saham BSI-nya, sehingga kita akan menunggu pembukuan BSI ini barulah kita mendapatkan keuntungan. Namun ternyata yang realita yang kita lihat dari tabungan yang sifatnya mudharabah ini adalah pinjaman riba.
Yang mana seorang yang menabung akan mendapatkan keuntungan dari persen saldonya. Dari persen saldonya. Sehingga ini ada jaminan modal, dan jaminan modal itu disebut dengan utang. Intinya, ketika seorang menabung di bank BSI bentuknya wadiah, ini adalah utang selama dia tidak mendapatkan uh, bagi hasil, karena memang tidak ada bagi hasil pada wadiah, maka insya Allah dia terhindar dari riba. Dia terhindar dari riba. Berbeda kalau seandainya transaksi-transaksi yang lain. Demikian, Allahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair. Ustadz, oh ya, ini sudah ada yang resen. Silahkan Ukti Yuniarti dibuka mic-nya dan Iya. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, kalau misalnya kita meminjam uang ke bank, nah kan itu biasanya yang saya tahu tuh ada apa namanya, ada bunganya. Nah itu misalnya kita banyak ya orang yang meminjam uang ke bank dengan bunga yang tinggi. Nah itu kita kalau membayarnya biasanya orang-orang tuh meminjamnya kepada retenir. Itu gimana, Pak Ustadz? Jadi kita kena dosanya apa? Pasti itu kena dosanya. Jadi kita tuh harus bagaimana, Pak Ustadz, jazakallahu? Betul, Bu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Ashabus Sunan, kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman, maka inilah yang disebut dengan riba. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-riba arba'un wa sab'una baban. Riba itu memiliki 74 atau 75 pintu. Dan yang paling berat atau riba yang paling ringan adalah seperti seorang menzinahi ibunya sendiri. Wal'iyadzubillah. Ya. Intinya, ketika pinjam meminjam memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman, maka itulah yang disebut dengan riba yang diharamkan di dalam syariat kita. Baik dipinjam dari bank sebagai sebuah lembaga, atau dipinjam dari rentenir sebagai seorang individu, semuanya sama. Itu adalah riba. Allahu a'lam. Ya. Bagaimana Ukti Yuniarti? Iya, jazakallahu atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, titipan pertanyaan, bagaimana seorang suami yang tidak pernah menggauli istrinya bertahun-tahun, apakah sang suami tersebut berdosa, Ustadz? Nah, hukum seorang suami yang tidak pernah menggauli istrinya selama bertahun-tahun, dia telah melalaikan hak istrinya yang harus ia tunaikan. Dan kalau sudah dalam kondisi seperti ini, syariat telah membolehkan kepada seorang istri yang terzalim ini untuk memperjuangkan haknya dengan cara yang syar'i. Karena hukum asalnya, seorang istri tidak boleh meminta cerai dari suaminya jika tanpa alasan. Dan ketika kasus yang disebutkan ini, seorang suami tidak pernah menggauli istrinya bertahun-tahun, maka ia telah mendapatkan alasan tersebut dari syariat, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bih. Dan jika memang mereka tidak bisa menegakkan syariat Allah lagi, maka tidak mengapa bagi istri untuk meminta khulu', meminta cerai dari suaminya. Untuk meminta cerai dari suaminya. Maka ketika kondisinya seperti itu, seorang istri meminta khulu' dari suaminya ke pengadilan. Dahulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ada seorang yang innin. Innin ini seorang yang impoten. Seorang laki-laki yang memang diuji dengan impoten. Kita semua paham apa itu impoten. Sehingga istrinya mengatakan bahwasanya dia masih perawan.
Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an memberikannya jeda waktu 1 tahun untuk berobat. Ketika 1 tahun sudah tidak bisa diobati, mungkin karena permanen, akhirnya ia pun menceraikan sepasang suami istri. Demikian pula di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri dari Thabit bin Qais bin Syammas, ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ia ingin meminta cerai dari Thabit. Setelah diinterogasi ternyata kata istrinya ini, ya Rasulullah, innama huwa kahudbati thawb. Ya Rasulullah, miliknya Thabit bin Qais ini impoten wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengatakan, Ataruddina alaihi hadiqata, apakah engkau siap mengembalikan maharnya? Kata istri Thabit ini, iya ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah kepada Thabit, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqa. Wahai Thabit ibn Qais, terimalah maharmu yang dulu engkau berikan kepadanya dikembalikan, dan kemudian ceraikanlah istrimu ini. Demikian Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, syariat Islam ini menjaga masing-masing untuk tidak ada yang terzalimi haknya. Sebagaimana seorang suami tidak boleh terzalimi haknya, seorang istri pun tidak boleh terzalimi haknya. Demikian Allahu a'lam. Ya, baik Ustadz, ini berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya tadi, pertanyaan yang ini Ustadz. Jadi kalau misalkan ada kasus, misalkan suaminya itu sangat baik kepada istrinya dan memenuhi segala kebutuhan zahirnya, tetapi di sisi lain misalkan seperti tadi diabaikan gitu Ustadz, kebutuhan biologis istrinya, jadi tidak pernah menggauli. Apakah misalkan seperti ini, misalkan ketika si istri itu meminta cerai kepada suaminya, apakah ini masuk si istri itu tidak mensyukuri termasuk istri yang durhaka kepada suaminya, karena dibalik satu kekurangan suaminya ini, suaminya memberikan banyak kebaikan untuk istrinya. Jadi kalau misalkan si istri ini menggugat cerai, apakah istri ini termasuk yang tidak bersyukur kepada suaminya dan masuk ke dalam hadis yang diancam masuk neraka itu, Ustadz? Enggak termasuk. Enggak termasuk. Seorang istri memiliki hak. Haknya ini komplit. Selain hak nafkah, hak yang berkaitan dengan harta, hak istri. Maka jika seorang istri merasa hak biologisnya tidak terpenuhi, hak-hak secara finansial terpenuhi, cerai dari suaminya. Walaupun sebaik apapun suaminya dari sisi harta, ia tetap diberi hak oleh syariat Islam untuk memperjuangkan haknya dengan cara-cara yang disyariatkan. Berbeda kalau misalnya sang istri ini mengatakan, tapi saya nggak apa-apa lah, tetap bertahan. Nah itu hak dia. Dia menggugurkan haknya sendiri, itu urusan sang istri. Ya, baik. Jazakumullah khair. Islam telah menetapkan syariat untuk menetapkan tidak ada. Jadi Thabit bin Qais seorang yang sangat baik, sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, inilah akrahu fihi ad-din wal khuluq. Aku tidak pernah membenci Thabit bin Qais ini dikarenakan agamanya dan akhlaknya. Dia seorang yang baik, seorang yang juga memiliki harta. Tapi beliau seorang yang impoten. Akhirnya Rasulullah merintahkan Thabit untuk mentalak istrinya ini setelah istrinya mengembalikan mahar. Demikian Allah. Ya, baik. Jazakumullah khair, Ustadz. Masih ada waktu, Ustadz? Boleh saya bertanya lagi, Mbak Win? Oh ya, Ustadz, silakan. iya. Nah, ini saya cuma mau memantapkan diri saya, Ustadz, mengenai transaksi di bank tadi yang Ustadz sampaikan. Jadi apa yang tadi Ustadz sampaikan, apakah sebaiknya kita kalau menaruh uang itu dengan wadiah, transaksi wadiah daripada mudorobah gitu, Ustadz ya? Atau kalaupun kita mau wajib, mengambil mudorobah, ya Ustadz? Wajib, Bu. Wajib maksudnya wadiah wajib gitu, kita wajib untuk pindah ke wadiah. Oh ya. Kalaupun misalkan mudorobah, kita menanyakan langsung ke bank tersebut bahwa memastikan bahwa apakah sukuk yang tadi Ustaz sampaikan, transaksi-transaksi itu sangat susah, Bu, mereka mengaturnya, karena ya, mereka mengatur keuntungan persentasi dari modal, bukan persentasi dari keuntungan.
Oh ya baik Ustaz. Afwan. Ya jadi saya mau Nah, memantapkan diri saya aja Ustaz. Ya, baik, baik, Bu. baik. Barakallahu fiik. Barakallahu. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustadz, pertanyaan terakhir, Insya Allah. Ustadz. Iya, Ya, silakan. ya, Bismillah, izin bertanya, Ustadz, bolehkah memakai tasbih digital dengan niat supaya hitungan pas karena kalau pakai jari kadang suka terlupa. Jazakumullah khair. Nah, hukum asalnya dalam hadis Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udduhunna bil asabi fa innahunna mustantaqat." Kata Rasulullah kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau engkau berzikir, berzikirlah dengan jari-jarimu karena jari-jarimu ini akan diberikan kesempatan untuk berbicara oleh Allah di hari kiamat kelak sehingga memberikan kesaksian yang baik bagi seorang yang bertasbih, yang berzikir dengan jari-jarinya." Ini hukum asal. Berbeda ketika kita berbicara tentang orang-orang yang was-was, seorang yang mungkin sering terwas-was oleh syaitan sehingga ragu-ragu dan ia tidak bisa mendapatkan jumlah yang pasti kecuali dengan alat-alat seperti itu. Mungkin sah-sah saja, tapi juga kita harus paham bahwasanya ketika seorang dia sudah berusaha menghitung dengan jarinya, ada lupa sedikit dan sedikit, maka selama dia berjalan di atas sunnahnya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan yang ringan, apalagi kesalahan tersebut bukan terjatuh dikarenakan kesengajaan. Namun ketika seorang menggunakan alat-alat yang uh, tidak digunakan oleh Rasulullah ini dalam beribadah, ini dikhawatirkan dia melakukan sesuatu yang Rasulullah itu sudah sempurna di dalam beribadah kepada Allah. Itulah. Kita tidak mengatakan itu bid'ah secara mutlak, itu sesuatu yang munkar karena memang sebagian sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala an sebutkan Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala, beliau ketika bertasbih menghitung dengan jari-jari, menghitung dengan batu-batu kecil yang ia miliki. Sebagaimana pula disebutkan dari dalam biografi Ibn Sa'ad, Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan, beliau sering memasukkan ke dalam sakunya batu-batu kecil untuk menghitung zikirnya. Namun apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itulah yang terbaik bagi kita. Nah, demikian Allah. Ya, Ustadz, boleh satu lagi, Ustadz? Nah, Ya, Masya Allah, jazakallah khair, Ustadz. Ya, Ustadz, saya ada pertanyaan. Jadi, qadarullah, selama ini kan saya ada rumah tapi saya kontrakkan gitu, Ustadz. Jadi saya tidak tahu tetangga saya. Dan terakhir ini saya ingin menempati rumah tersebut, tapi ternyata tetangga saya itu dia non-Muslim. Dan di situ apa, misalkan bagaimana hukumnya? Jadi tetangga saya itu apa namanya menaruh corong untuk Jadi kalau apa ya, kalau masak itu kan ada corong untuk pembuangan asap. Nah itu ditaruh di tempat saya gitu, Ustadz. Dan takut saya kalau kayak misalkan masakan kayak babi kayak gitu, gimana ya Ustadz ya itu ininya apa misalnya kayak saya mencium bau asap babinya itu bagaimana, dan jika misalkan itu haram bagaimana kita harus apa menegur orang tersebut, tetapi di sisi lain saya ingin menunjukkan bahwa Muslim itu mempunyai akhlak mulia gitu, Ustadz. ya pertama untuk kita mengetahui asap yang keluar itu adalah asap dari aroma babi, kita kan belum pernah cium, Bu. Iya Jadi betul, Ustadz. husnudzon aja. Jadi husnudzon aja. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Insya Allah. Sabar insya Allah. Bersabar insya Allah. Ya, itu salah satunya yang saya ingat dulu dari salah satu ulama yang di rumahnya ada kotoran yang Yahudi itu, Ustadz, itu yang membuat saya apa untuk menahan gitu, Ustadz. Jadi saya tidak mau apa komplain, takutnya malah tidak suka sama saya gitu, Ustadz. Jadi saya cuma menahan, tapi takutnya di sisi lain saya itu. Jadi tetapi kalau misalkan Ustadz kita tahu kalau itu kita mencium bau asap aroma babi sendiri itu, apakah itu haram ya Ustadz ya? Enggak ada masalah insya Allah. Oh ya, Selama bukan sesuatu unsur kesengajaan, enggak masalah. oh ya, baik. Wallah. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Mungkin waktunya karena juga sudah siang, mungkin bisa ditutup Ustadz majelisnya. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat. Kita berusaha terus untuk belajar. Karena hidup ini
lalu sia-sia kalau kita hanya lewati untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti. Sementara ajal kita yang pasti sudah menunggu di depan, dan juga hisab yang pasti sudah Allah siapkan. Kehidupan akhirat kelak pada seorang muslim cerdas adalah dia yang mengejar yang pasti dan siap untuk bersabar untuk sesuatu yang ia jalani saat ini, yang penuh dengan ketidakpastian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan secercah cahaya di dalam hati kita untuk terus semangat belajar dan ilmu, karena masih terlalu banyak hal-hal yang kita jahil terhadapnya, harus kita perbaiki dari kesalahan-kesalahan kita selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan ketika Allah mewafatkan kita, Allah wafatkan kita semua di atas istiqamah dan di atas keislaman. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi